Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Ini bisa kebolak-balik ya, atau vice versa. Jadi, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Begitu. So, kali ini temanya berjudul tindakan yang ingin dia lakukan di tahun 2022. Wah, oke. Jadi kita clarify, kita lihat energi tindakan yang ingin dia lakukan di tahun 2022 ya. Oke, mari kita lihat. Shuffle dulu ya. Oke. Shuffle dulu. Ya. Wah. Ini ada card The Devil. Ini strong di Capricorn ya. Ada juga di sini Taurus ya. Virgo. Strong juga ini Aries. Lalu ada aroma Cancer ya, ini strong. Kemudian Sagittarius. Oke. Taurus. Oke. Di sini muncul lagi Leo ya. Aries lagi. Nah, itu. Ini strong juga Leo. Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, aku sih ngerasa strong juga ini Taurus ya, muncul lagi. Dan Aquarius juga strong di sini bersama Scorpio. Ada Gemini ya. Oke, beberapa Libra. Tapi yang strong aku bilang beberapa yang tadi ya. Bisa energi saja. Nah, nanti kita lihat lagi zodiak yang strong selanjutnya. Jadi ya, tindakan yang ingin dia lakukan atau memang dia lakukan ya di tahun 2022. Aku ngerasain ada perasaan yang meledak-ledak ke kamu. Ya, gitu. Ada perasaan yang meledak-ledak. Istilahnya kayak ada gejolak batin dia ke kamu. Ini bisa tentang, ya mungkin dia sudah tidak tahan ya, atau dia merasa emosi, dia sensi banget dengan keadaan ini. Beberapa kalian kalau memang ada masalah, ada konflik, atau lost contact gitu aja ya, atau ya tidak dekat lagi, dia di sini merasa gak tahan lagi ya, sudah tidak tahan. Jadi kayak di 2022 aku melihat ada pergerakan orang ini ya. Meskipun ini ada yang lelet ya, lambat. Mungkin dia akan di tahap A, habis itu dia ke B dulu, baru dia ke C, habis itu ke D, baru E, F sampai Z. Nah, seperti itulah. Pelan-pelan dia bergerak langkah demi langkah. Dia di sini seperti apa ya? Balita yang belajar berjalan, merangkak kemudian berlari. Nah, seperti itu. Ini banyak faktor, bisa karena keadaan yang harus disesuaikan dulu, atau harus berdamai dulu dengan keadaan, atau dia harus runtuhkan egonya dulu, atau dia harus mengakui dulu perasaannya yang dalam ke kamu, atau ya dia harus bisa lah lepasin energi toksik dalam dirinya. Kalau dia sudah bisa menjadi positif ya, baru ada pergerakan orang ini menghampiri kamu gitu.
Ini apa ya, ini lumayan drama, bahkan mungkin drama banget beberapa kalian dengan orang ini. Jadi pergerakan dia itu kan aku bilang lambat, karena di sini ada proses yang zigzag gitu ya. Zigzag itu dalam arti berliku-liku. Dia mau bergerak nih, dia mau menghampirimu, tapi sangat lama, lambat gitu ya, lelet. Mungkin di sepanjang 2022 pergerakannya itu ya mungkin dimulai dari Januari, habis itu Februari, Maret, April, sampai di akhir tahun. Jadi kayak sepanjang tahun itu setiap bulan ada semacam ya drama-drama dengan dia ini. Pada intinya ya memang dia mau menghampiri kamu. Nah, kita lihat nih prosesnya. Mungkin di awal tahun dia lebih memenangkan, atau dia masih memenangkan egonya gitu ya. Di awal tahun aku lihat dia masih kayak memenangkan egonya. Mungkin dia merasa apa yang dia pikirkan itu yang benar. Mungkin dia merasa apa yang dikatakan keluarganya, atau dia harus loyal sama keluarganya ya. Dia rasa harus seperti itu. Dia rasa urusannya lebih penting, dia rasa orang lain lebih penting, dia rasa kerjaan, keuangan, atau apa yang menurut dia penting ya itu dulu yang dia urusin gitu. Tapi di sini ya udah ada semacam rasa kayak ya nggak tahan juga ya, nggak bicara sama kamu. Nah itu kesadaran diri sudah ada, tapi kan ya pelan-pelan tuh. Jadi di awal tahun seperti itulah dia rasa aku beresin dulu egoku ya. Aku mementingkan diriku sendiri dulu gitu, atau masih seperti itu. Nah kemudian di sini ada semacam energi dia kayak perlahan dia akan mulai merindukan kamu, atau rasa rindu itu muncul lagi ke kamu. Ya udah berjalannya waktu nih dari awal tahun, bergerak lagi ke bulan selanjutnya, ada kerinduan, ada rasa-rasa kayak dia tuh seperti menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Dia merasa kayak aku harusnya tidak begini, aku harusnya jangan terlalu keras kepala, aku harusnya gak boleh egois terus. Nah ada perasaan dia gitu. Terus muncul rasa bersalah itu kan ke kamu, dan rasa rindu itu dalam banget. Rasa rindu yang dalam itu kayak orang yang kan dia menyayangi kamu nih, mencintaimu, bahkan dia kayak ada rasa ketergantungan sama kamu, dia punya hasrat yang besar sama kamu. Nah itu dicampur dengan rasa bersalah, itu complicated banget kan. Jadi kayak orang yang rindu berat sama kamu gitu. Nah itu akan terjadi perlahan. Dia mengingat-ingat kamu, bernostalgia tentang kamu, mikirin kamu. Mungkin dia akan lihat foto-fotomu, atau dia lihat-lihat sosial mediamu itu berapa, dia seperti itu ya. Nah jadi di sini dia merasa kayaknya aku masih bisa bergerak untuk mengejar kebahagiaan aku. Nah dia kadang punya pola pikir ya, harusnya aku berdiri di kakiku sendiri. Kalau memang aku pengennya sama kamu ya aku harus bergerak ke kamu. Tapi di sini ada lagi konflik yang muncul, atau memang masalah di dalam dirinya sendiri. Ini bisa masalah tentang ya dirinya yang merasa belum pantas lah, atau dia merasa masih banyak beban hidupnya, beban pikirannya. Beberapa ini nanti kena masalah ya dia lagi pusing gitu mikirin kerjaannya, studinya, keuangannya. Dia rasa kayak ya kan hidup ini nggak tentang cinta aja, kita juga butuh uang. Nah mungkin dia masih melihat-lihat, kalau aku belum siap nggak usah dulu lah ya. Ada yang seperti itu kan, lelet kan. Tuh. So meskipun kayak gitu ya dia akan tetap memantau kamu, akan memperhatikan kamu diam-diam. Aku rasa dalam kerinduannya itu nanti ya, meskipun dia fokus juga sama hidupnya, atau dia rasa ada yang gimana ya, belum bisa ditinggalin, atau dia rasa ini bukan waktu yang tepat ya, entah nanti bulan berapa gitu ya, dia rasa belum tepat ya. Dia kayak orang yang ya masih tetap
mungkin dia akan stalking kamu terus, tetap lihat-lihat sosmedmu, tetap ngecek-ngecek kontakmu gitu. Oke, beberapa seperti itu. Setidaknya orang ini punya tujuan, kayak ya ujungnya aku ke kamu kok, ya sabarlah. Dia rasa gitu. Kita lihat lagi. Thank you. Oke, di sini muncul nih aroma Scorpio ya. Gemini, Libra, sama Aquarius, Taurus ya. Taurus. Nah, kemudian di sini ada Virgo sama Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Wah, ini strong ya. Pisces, Libra. Oke. Ace of Pentacle. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Wah, muncul lagi Cancer. Sagittarius ya. Taurus. Sorry ya. Ini ada Aries ya. Gemini, Virgo. Nah, itu sih beberapa yang strong, dan ini bisa energi saja. Oke. Jadi aku sih ngelihatnya di sini seperti ada transformasi ya, seperti ada perubahan sebenarnya. Meskipun kamu ngerasa kayak antara ada dan tiada gitu ya orang ini. Apalagi kalau kalian dealing sama hantu ya, yang ghosting lah, atau dia pernah hadir loh di hidupmu tapi dia tenggelam, dia hilang, tapi ini muncul lagi gitu di 2022 dengan transformasi sih, dengan perubahan, meskipun sedikit demi sedikit perubahannya. Nah, di sini ada sense kayak ya dia akan muncul gitu tiba-tiba loh di hidup kamu. Ini bisa kalian mengalami kayak ya benar-benar orang ini mau menunjukkan batang hidungnya ke kamu. Atau kayak ya kamu akan tahu, kamu akan lihat ternyata dia memperhatikan kamu gitu, ternyata dia menghampiri kamu. Entah ini ya menghampiri kamunya di sosial mediamu gitu, kayak tiba-tiba dia kirim pesan di WA, tiba-tiba di WA kontaknya ada, atau di sosmed tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba ada yang follow, add kamu, atau tiba-tiba ada yang kirim pesan ke kamu. Nah, seperti itu. Tapi ada juga di sini orang yang kayak ya dia ini loh, seperti malu ya menunjukkan identitasnya. Ya bisa aja nih dia ngintip kamu, ngintip storymu, ngintip statusmu di 2022. Atau dia sering nanti begitu, bisa aja kayak ya pakai akun palsu atau pakai nomor yang lain, ada yang nggak dikenal gitu, tiba-tiba hubungi kamu, beberapa gitu. Dan di sini ada juga sense kayak ada petunjuk tentang coba kamu ya kalau kamu mau di 2022 kepoin tuh sosmednya dia ya. Di 2022 coba lihat sosial medianya, jangan-jangan ya aktif gitu, dia update. Nah, ini aku ngerasa ada orang yang akhirnya dia menunjukkan gitu bagaimana dirinya di sosial media. Jadi kamu akan melihat, oh ternyata begini ya kondisi dia yang terbaru, ternyata dia tuh raut wajahnya begini. Ya aku rasa dia bisa sih pura-pura bahagia, cuma perhatiin aja penampilan terbarunya nanti, lihat aja wajah terbarunya nanti, kamu sebenarnya tahu. Dan gunakan intuisimu ya, atau cek di tarot, sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Kamu akan melihat dia tuh seperti orang yang kurang kasih sayang atau dia kayak orang yang kurang terurus ya. Kamu lihat aja penampilannya nanti di 2022 kayak orang yang kurang bahagia, atau memang gak bahagia, tidak teratur hidupnya, tidak makmur hidupnya gitu. Dan aku ngerasa ini kan berjalan lagi ya, berganti bulan di sepanjang 2022.
Dia kan ada niat nih perlahan bergerak menghampiri kamu, tapi di sini ada situasi di mana kadang dia merasa serba salah gitu. Kadang dia merasa entah karena kondisi kalian udah beda atau memang ada perbedaan, atau dia rasa kayaknya sia-sia ya berjuang ke kamu. Kalau memang aku nggak bisa memiliki kamu, buat apa? Kalau memang saya tidak bisa memiliki kamu, ya buat apa aku berjuang? Nah, kadang dia mikir gitu. Ya, ini ribet. Kan ada orang yang seperti itu. Dia punya ekspektasi, dia punya harapan. Dia memantau kamu nih. Dia ikuti perkembangan hidup kamu. Dia akan lihat dari segala sudut kehidupan kamu. Meskipun kamu nggak tahu ya. Kan cara orang mencari tahu kita itu banyak loh caranya. Bisa dari sosmed, bisa cek akun-akun orang yang berkaitan sama kita, atau ada yang datangin orang pinter, atau ya banyaklah cara orang. Apalagi orang yang nekat seperti ini ya. Aku ngerasa ada orang yang obsesi banget sama kamu. Jadi segala cara akan dia lakukan gitu. So, kalau dia udah meraba-raba situasi, memantau situasi, dan dia rasa gak ada gunanya, gak ada faedahnya juga berjuang, nah dia bisa nih stop gitu tiba-tiba. Dia bisa kayak orang yang diam, takut. Dia kayak orang yang cemas gitu, khawatir. Dia merasa ya serba salah aja gitu. Maju kena, mundur juga kena. Nah, dia rasa kalau maju cari masalah, cari gara-gara. Nanti kalau ada karmaku lagi gimana? Kalau hanya mempermalukan diriku sendiri buat apa? Nah, kadang dia merasa mundur juga, dia belum siap kehilangan kamu. Di sini dia stagnan. Entah bulan berapa ini nanti ya. Ya, mungkin awal tahun ke pertengahan gitu ya. Dan di sini entah memang karmanya atau apa ya, dia seperti menerima ganjaran di hidupnya dia. Karena aku ngerasain ada ketidakbahagiaan yang terjadi. Dia kehilangan kebahagiaan. Entah dia nanti ada masalah nih dalam keuangan, makin berantakan gitu hidupnya dia, menurun ekonominya, ya ada masalah lah di pekerjaan gitu, atau usaha atau apa. Kayak rezekinya gitu-gitu aja gitu. Bahkan mungkin kalau dia pernah punya uang itu jadi menurun gitu, uangnya, rezekinya menurun lagi gitu sih aku lihat. Ini ada yang memang situasi karma. Entah apa yang pernah dia lakukan kamu, entah dia pernah menyakitimu, mengecewakan kamu. Di sini ya aku ngerasa di 2022 dia harus bayar karmanya. Dan ya dia mengalami kehilangan di sini ya. Entah kehilangan apa. Bisa kehilangan rezeki itu loh, bisa kehilangan kerjaan, kehilangan jabatan, atau kehilangan bisnisnya, usahanya, atau dia kayak ngerasa kehilangan masa depan. Ini beberapa ya, kalau memang dia ke yang lain, ujungnya dia ending gitu, kayak dia kelar, dia berakhir dengan yang lain. Karena aku ngeliat di sini ada tentang salam perpisahan ya, di kehidupan dia. Entah dia kehilangan yang pernah sama dia, atau ya entah sama siapa dia gitu ya nantinya, atau udah terjadi kayak ya dia berpisah gitu sama yang lain. Dan itu karmanya dia, karma bahwasanya ya dia harus mengalami kehilangan ini supaya dia tahu rasanya dihukum gitu ya atas perbuatannya. Mungkin dia pernah melakukan hal buruk ke kamu, jadi dia rasain gitu bagaimana hidup yang ternyata menyakitkan gitu buat dia. Tuh, ini bisa kehilangan orang di sisinya ya, atau dia kehilangan siapa gitu di keluarganya atau di pertemanannya dia. Oke, ya doakan aja yang terbaik, doakan yang baik-baik lah buat dia. Oke, semoga ya dia tuh bisa mengalami perubahan yang lebih baik aja lah gitu ya. Semoga keadaan bisa lebih baik juga nantinya ya. Oke, aku lanjut. Tindakan yang ingin dia lakukan.
di tahun 2022. Nah, wah, ini muncul ada Taurus ya, Say. Oh, ini ada Leo, Virgo, Capricorn ya, Sagittarius, Aries. Ini strong nih ke Scorpio ya, Cancer, Pisces. Nah, itu dia. Terus ini aku lihat on fire. Terus ada energi yang meleleh ya. Nah, ini elemen baperan ya. Elemen baperan yang mendominasi itu elemen air gitu. Tapi di sini muncul juga tadi kan ada elemen tanah, ada api juga, makanya ya kadang dia on fire, tapi kadang dia tuh meleleh, tapi kadang dia overthinking lagi. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius, strong di Aquarius ya. Ini muncul lagi Scorpio, Say. Ya, ada Leo, Sagittarius, Cancer, Aquarius lagi ya. Nah, tuh. Kemudian ya, ini ada Pisces ya. Libra. Ya itu. Cancer kah? Nah, Aries sih. Bisa energi saja. Ntar kita lihat lagi yang muncul. Aku ngerasa apa ya? Orang ini ya takut loh akan penolakan ya. Kan ini udah berganti nih, berganti bulan di sepanjang tahun 2022. Aku udah bahas tadi ya, dari awal tahun menuju pertengahan, habis itu pertengahan menuju akhir tahun. Nah, dia merasa ya tujuanku ke kamu gitu. Tapi ini ada perasaan yang muncul lagi tentang takut penolakan. Dia merasa kalau aku menghampiri kamu, sepertinya kamu menolak aku. Kalau aku menghubungi kamu, sepertinya akan ada drama di antara kita. Muncul lagi nanti konflik batin. Ya, kadang dia merasa belum siap secara mental gitu. Dia merasa bukan kamu sih yang bermasalah ya. Dia merasa kayak ya masalah itu dalam dirinya sendiri gitu. Dia kayak orang yang apa aku bisa gitu, apa aku bisa jaga emosi. Aku takut barbar juga gitu. Aku takut aku sensitif nanti menerima semua ini, atau kalau aku hubungi kamu terus respon kamu nggak enak, atau bahkan kamu mungkin nggak mau merespon aku lagi ya, aku sensi nanti, aku mudah emosi. Ini ada orang yang kayak ya gitu, baperan nggak jelas ya, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit overthinking. Orang yang overthinking suka banyak mikir itu sebenarnya baperan juga gitu. Kayak gini loh, emosional dengan sensitif itu kan sebenarnya ada kaitannya, sama-sama baperan sebenarnya. Ini orang yang lumayan complicated sih. Emosional iya, mudah marah kah, atau takut berjuang karena takut kecewa, takut merendahkan harga diri, terlalu melindungi dirinya dari situasi yang gak enak, entah insecure orangnya, entah orangnya minderan, entah gak percaya diri, atau dia merasa takut, gak berani. Nah itu ada. Di sini muncul lagi energi sebenarnya dia tuh harus belajar lagi untuk menjadi dewasa. Ini umurnya berapa sih? Aku rasa ini nggak tentang umur ya, berapapun usianya, berapapun umurnya, ya. Ini kayak orang yang masih kekanak-kanakan ya, masih belum bisa menjadi dewasa. Jadi harus belajar lagi gitu. Entah memang ini masalah kesehatan mental ya, yang menurun karena kehidupan dia yang nggak sehat, lingkungannya nggak sehat, keluarganya, pertemanannya, atau ya bisa dibilang orang di sisinya atau orang di sekitarnya itu nggak memberikan dampak positif buat dia, seperti itu ya. Oke. Sorry kalau berisik. Jadi tadi aku bicara tentang dia takut penolakan. Nah, cuma aku merasa di sini walaupun berat ya dia rasakan, walaupun dia rasa
namanya ego ya, namanya jaga harga diri itu susah banget dihilangin. Tapi di sini ada situasi dimana dia merasa ya dia sangat mencintai kamu, dia merasa rindu banget sama kamu. Ini ada kangen ya, ada rasa rindu yang udah dipendam lama kah, atau perasaan sayang itu udah lama banget ke kamu, perasaan cinta itu sudah lama banget dia tahan-tahankan sampai dia merasa ya setidaknya aku singgah lah dulu ke hidup kamu lagi gitu. Nanti gimana ya udah, kalau kamu nggak mau lagi aku pergi gitu. Makanya di sini ya, kalau memang pada akhirnya ya meskipun dia lelet, meskipun dia lambat, tapi kalau benar-benar di akhir itu dia muncul di hidup kamu, entah muncul secara nyata, entah ya memang semesta mempertemukan kalian, terus ciluk gitu ya. Atau kayak ya tiba-tiba dia menghampiri kamu di sosial media. Nah kalau itu terjadi ya kamu harus welcome lah, kamu harus benar-benar bisa mencairkan suasana, karena ini orang yang lumayan emosional kayak aku bilang tadi ya. Jadi kalau kamu misalnya dideketin dia lagi, atau dia menghampiri kamu, atau dia menghubungi kamu, ya responlah dengan bijaksana tanpa banyak drama. Karena kalau kamu lama aja gitu ya respon dia langsung baper, dia langsung kayak sensi gitu. Kalau lama kamu respon ya dia langsung kayak emosi gitu. Jadi kalau kamu memang lihat ada notif atau ada pesan masuk dari dia, ya responlah baik-baik gitu. Nggak usah kayak gengsi-gengsi atau beradu ego dengan dia, itu jangan. Atau ya tiba-tiba dia muncul lagi di kontakmu atau di sosmedmu, atau tiba-tiba dia add kamu, follow kamu ya, add balik nggak apa-apa, follow balik ya nggak apa-apa. Mungkin ini orang yang mau bersilaturahmi dengan kamu, jadi dia tuh kayak mau pelan-pelan gitu, kayak ya istilahnya aku ngetuk pintu kamu nih. Nah kalau kamu lama buka pintu kamu, habis itu aku jadi males berjuang. Atau aku ketuk pintu kamu nih, ya kalau kamu nggak mau buka, ya udah aku nggak mau berjuang lagi. Atau kamu lama lah buka pintu itu, ya aku nggak mau berjuang lagi. Dia rasa gitu. Tapi kalau aku menghampiri kamu nih dengan langkah yang lambat, aku ketuk pintu kamu dan kamu buka, atau kamu cepet gitu responnya, ya aku akan lanjutkan nih perjuangan aku ke kamu, istilahnya gitu. Jadi kalau dia muncul ya kayak tiba-tiba ada di kontakmu, nah atau tiba-tiba dia berteman lagi sama kamu di sosmed, ya dia mau tuh kamu kasih respon yang bagus. Atau kalau dia bikin story, status, jadi dia mau kamu lihat. Atau ya dia mau mungkin kamu nyapa dia duluan. Misalnya ada blokiran nih, tiba-tiba nggak ngeblok lagi, ya dia mau kamu nyapa duluan gitu. Ini ya gitu sih, drama banget orangnya. Jadi aku ngerasain sense petunjuk-petunjuk yang seperti tadi ya. Ini teruntuk kalian sih, kayak ya kalau kamu merasa ya harus diberesin baik-baik lah masalah atau urusan dengan orang ini. Kalau kamu memang niat mau membereskan semuanya, kamu harus welcome ketika dia menghampirimu ya. Dan aku merasa ini bisa kamu rasain dulu dari petunjuk-petunjuk semesta ya. Misal awal-awal kamu mimpin dia, awal-awal kamu merasa energi dia mau mendekat, nah kamu harus ini dong, respon baik-baik supaya dia itu perlahan benar-benar masuk lagi ke kehidupan kamu. Tapi kalau kamu merasa udah males, udah bye gitu, ya udah tolak gitu. Ya sesimpel itu ya. Jadi hidup ini pilihan. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang harus diberesin sama dia, ya kamu harus welcome lah kalau dia menghampirimu. Meskipun tertatih-tatih gitu ya, pelan-pelan dia menghampirimu. Kayak dia muncul dulu di sosmedmu, habis itu baru dia ya seperti merespon sosmedmu dulu, habis itu baru chat secara pribadi. Nah, itu kamu mau nggak sabar menghadapi dia itu? Mau nggak merespon dia dengan baik? Cuma ya, kembali ke kamunya ya. Kamunya nggak mau lagi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan ngelakuin sesuatu kalau belum kamu pikirkan. Jadi pikirkan dulu, jangan sampai nanti nyesal gitu ya. Ya kalau ada yang mau diberesin, beresin aja daripada nanti menyesal gitu ya. Oke. Terus aku ngelihat ya,
kalian ini kan dealing sama orang yang mungkin beda-beda karakter gitu. Ada di sini beberapa kalian yang dealing sama orang gaje gitu ya, nggak jelas. Entah dia orangnya sebenarnya masih plan-plan gitu sama hidupnya. Jadi ya bisa aja nih orang ya belum siap sebenarnya untuk komit, belum siap sebenarnya untuk serius, belum siap untuk prioritaskan kamu saja. Ada orang yang seperti itu. Tapi dia mau sih menghampiri kamu, mau dia mendekat ke kamu. Ya setidaknya menghubungi kamu di sosial media gitu ya. Tapi kamu perhatikanlah, gunakanlah intuisimu, gunakan kata hatimu, atau kamu cek dia di tarot, bisa general reading, personal reading ya. Lihat secara spesifik sebenarnya orang ini kalau menghampiri niatnya main-main kah, atau dia mau membereskan urusannya sama aku, atau dia mau komit sama aku, dia mau memilih aku nggak, atau dia mau nggak prioritaskan aku, dia mau nggak benar-benar fokus ke aku. Nah kamu cek aja begitu. Kalau kamu udah yakin dengan intuisimu ya intuisimu aja. Ya kalau mau cek di tarot cek aja. Dan jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan ngasih petunjuk yang bagus juga ke kamu ya. Gitu. Nah, dan di sini aku ngerasa ada juga orang yang plan-plannya itu aneh ya. Anehnya dalam artian sebenarnya dia tuh belum siap kehilangan kamu. Makanya dia mau menghampiri kamu. Nah, di sisi lain, dia sebenarnya masih fokus ke yang lain juga. Yang dia rasa yang lain itu penting. Nah, so ngapain nih orang menghampiri kamu? Ya, mau silaturahmi gitu, Kak. Mau melepas rindu. Ya, setidaknya mau nanya kabar kamu. Kepo sama kamu. Penasaran sama kamu. Apalagi kalau kamu nggak terlalu update di sosmed. Ya, dia kayak ada rasa, aku hubungi kamu langsung aja lah. Supaya benar-benar cari tahu kabar kamu, soalnya kamu nggak terlalu update di sosmed. Ya beberapa kalian kalau yang sering lihat tarot kan ya seringnya gini lihat YouTube gitu daripada sosmed. Nah itu sih. Kemudian apa ya, tapi ada di sini memang yang menghampirimu ini meskipun prosesnya ya begitu ya, seperti zigzag gitu ya, berliku-liku, kadang belok kanan, belok kiri, kadang kemana gitu, tapi kayak ujungnya nih orang memang pengennya sama kamu ya. Aku melihat seperti itu. Jadi yang akan dia lakukan itu ya mungkin ada beberapa tindakan dia yang kamu rasa membagongkan ya, membingungkan buat kamu. Tapi aku ngelihat ini endingnya, ujungnya, akhirnya dia menuju kamu. Mungkin setelah dia jalani hidupnya, dia harus ngerasain dulu kayak gini perjalanan hidup, atau dia harus ngerasain karma dulu, atau dia harus ngerasain dulu sakitnya hidup tanpa kamu, atau dia harus rasain dulu tentang penyesalan, dia harus menebus kesalahan dulu sama kamu, atau dia harus memperbaiki dirinya dulu. Nah saat itulah dia kayak orang yang bisa sih menghampiri kamu pada akhirnya gitu ya. Dan aku rasa di sini ujungnya juga keputusan di tangan kamu sih, kamu mau atau enggak sama dia. Tapi ada nanti situasi yang menunjukkan bahwasannya semesta bekerja ya. Contoh, ternyata nanti ujungnya itu atau ini menuju akhir tahun ya 2022. Nanti kayak oh ternyata worth it gitu, layak gitu. Kayak udah gak ada lagi halangan, tantangan, rintangan, gak ada lagi yang lain, gak ada lagi pihak lain ya. Nanti ada situasi dimana kamu ngerasa kok udah worth it ya, kayaknya udah layak ya gitu. Entah kalian udah gak ada campur tangan yang lain, atau ya memang udah bagus sih nanti keadaannya, dan apalagi gitu yang mau ditunggu. Ya udah aku sama kamu aja. Nah gitu sih ya. Oke. So aku kasih huruf, angka sama tempat ya. Aku baca cepat karena sudah di shuffle ya, supaya cepat juga gitu. Oke, baik. H B T M Q
I, J, A, O, Y, X, itu ada orang lama ya, G, F, U, R, D, V, L. Angka, oke, 20, ada 8, 28, wah, 4, 1, 6, ada angka 2, ada angka 7, 13, 26, 30, 15, 21, 9, 31, 24, 17, 12, 19, dan 3. Oke, jadi selanjutnya ini ya. Tempat. Nah, bisa kaitan dia atau kamu. Ada Kediri, Wonosobo, Palembang, Lampung, Cirebon, Banjarmasin, Trenggalek, Dubai, Mataram, Cianjur, Jakarta, Taiwan, Korea, Tasik, Malaya, Ambon, Pekalongan, Cimahi, Timor Leste, Malaysia, Sukabumi, Pekanbaru, Makassar, Bandung, Hong Kong, Jogja, Semarang, Tangerang, Kupang, Afrika, Bali, Papua, Manado, dan India. Mungkin ada yang suka atau pengen ke sana atau pernah ya, beberapa kalian. Oke. Jadi sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini mungkin beberapa aja yang relate dan bisa vice versa. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.